Halo semuanya, di video terakhir ini saya akan menjelaskan tentang aktivasi dan cara duplikasi file pada saat pergantian tahun. Nah, yang pertama tentang aktivasi, ini ada status uji coba, kita bisa cek. Nah, ini file masih versi uji coba. Kalau status file masih uji coba, itu artinya ada banyak keterbatasan. Yang pertama, maksimal input hanya bisa 10 kali per jenis input. Misalnya kita input pemasukan lagi, misalnya nilainya 10.000. Nah, ketika kita simpan, ini ada warning versi uji coba tersisa 7 transaksi. Jadi nanti kalau sudah 10 kali transaksi, udah nggak bisa nginput lagi. Itu batasan yang pertama. Batasan yang kedua adalah terkait laporan. Di laporan laporan mutasi kas ini yang tampil hanya bisa maksimal 20 transaksi. Jadi kalau lebih dari itu, transaksi berikutnya nggak akan tampil, hanya muncul saldo akhir aja. Kemudian batasan ketiga, saldo sekarang, kemudian total RP dan lain-lain. Ini hanya akan membaca transaksi ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Untuk nomor 11 dan seterusnya tidak akan terbaca. Jadi angka yang ada di sini belum valid kalau masih versi uji coba. Kalau di sini datanya banyak. Nah, kemudian batasan yang keempat adalah di laporan per bulan. Jadi perhitungan laporannya ini hanya sampai pada tiap transaksi ini hanya sampai nomor 10 saja masing-masingnya. Jadi kalau kita ngetik sendiri di sini, itu nggak akan masuk ke sini angkanya. Jadi nggak akan valid laporannya kalau masih versi uji coba. Demikian juga untuk laporan kartu stok, sama kayak yang laporan mutasi kas tadi, terbatas hanya tampil 20 baris. Nah, kemudian di batasan berikutnya adalah di neraca. Neraca ini juga sama, jadi perhitungannya hanya maksimal masing-masing inputan hanya sampai nomor 10 saja. Jadi untuk nomor 11 dan seterusnya tidak akan dihitung. Nah, sekarang cara untuk mengaktifasi. Ada dua cara. Yang pertama, Anda menghubungi customer service. Jadi ketika kita cek aktivasi, ini ada nomor customer service, Anda bisa hubungi. Kemudian nanti diarahkan oleh customer service tersebut. Cara yang kedua adalah dengan mengklik link yang ada di sini. Nah, ini nanti Anda klik check out, kemudian ditunggu sebentar. Nah, setelah muncul ini, kita klik OK, kemudian kita klik bayar. Nah, ini pembayaran bisa melalui virtual account yang tertera di sini. Misal di lewat virtual account BCA. Nah, ini nomor rekeningnya, nanti ada panduannya di sini. Nah, setelah kita bayar, nanti itu akan otomatis
muncul kode aktivasi. Nah, muncul kode aktivasi seperti ini. Ini kita select, kemudian kita klik copy, kemudian kita bisa tempel, kita salin ke sini. Klik kanan, Ctrl V. Kemudian klik enter. Setelah itu kita klik tombol cek aktivasi. Nah, kode aktivasi sesuai, file ini sudah berhasil diaktifasi. Kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini sudah nggak ada batasan lagi tentang jumlah input transaksi dan jumlah pembacaan laporan. Kita bisa coba. Nah, ini langsung tersimpan, sudah nggak ada muncul notifikasi lagi. Ini yang terakhir kali kita simpan. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara untuk pergantian tahun. Jadi misalnya file ini sudah digunakan dari awal tahun sampai akhir tahun. Kan ini terbatas, Januari sampai Desember. Jadi hanya untuk setahun saja. Nah, untuk tahun berikutnya kita perlu mengcopy file ini lagi. Kita klik make a copy. Kemudian namanya kita beri nama misalnya keuangan bakso, kalau yang file sebelumnya itu untuk 2021, kalau yang ini mungkin untuk 2022. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini saldo awal kita perlu sesuaikan, karena untuk 2022 saldo awalnya adalah saldo terakhir di tahun sebelumnya, di file sebelumnya. Jadi ini kita select aja, kita Ctrl C, kemudian kita klik kanan di sini. Setelah itu paste special, kemudian paste values only. Nah, gitu. Kemudian untuk saldo yang stok juga sama. Kita stok awal 2022 adalah stok sekarang di tahun 2021. Jadi ini kita select, kemudian kita klik kanan copy. Kemudian di sini kita klik kanan paste special, kemudian paste values only. Nah, kemudian setelah itu di bagian hutang piutang, ini yang perlu kita masukkan ke sini adalah yang sisanya saja. Ini saya sudah sediakan sheet sisa hutang piutang. Jadi ini kita select daftar sisa hutang. Kita klik kanan, kita copy. Kemudian ke hutang piutang. Ini kita klik kanan, kemudian paste special, kemudian paste values only. Nah, untuk sisa hutang kita abaikan dulu. Jadi ini nanti kalau ternyata setelah paste values only ada baris di bawahnya, masih ada baris banyak di bawahnya, nah itu nanti kita select, kemudian dihapus saja. Nah, kemudian untuk daftar pembayaran hutang ini kita hapus, biar mulai dari awal 2022. Kemudian untuk daftar piutang, sama dari sisa piutang ini kita select, kita klik kanan, copy,
Setelah itu kembali ke sini. Kita klik kanan, paste special, paste values only. Nah, untuk sisa piutangnya kita hapus dari pembayaran piutangnya. Nah, ini kita hapus biar sesuai. Nah, ini kalau masih ada baris di bawahnya setelah di paste tadi, di select, kemudian dihapus dengan pakai keyboard tekan delete. Nah, kemudian untuk transaksi lainnya kita hapus saja. Dari sini sampai sini kita select. Terus kita delete. Yang pengeluaran juga kita delete. Kemudian pindah atau store. Nah, ini store atau transfer kita hapus, delete. Nah, stok masuk keluar juga sama, kita delete. 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 Nah, jadi kita mulai dari awal lagi karena awal tahun. Kita lihat stoknya ini sudah sesuai. Jadi stok sekarang sama dengan stok awal karena belum ada inputan apa-apa. Kemudian yang di kas rekening bank juga sama, saldo sekarang sama dengan saldo awal karena belum ada transaksi sama sekali. Ternyata ini ada yang belum sama, yaitu yang di BCA dengan yang di dompet. Penyebabnya adalah karena hutang piutangnya ini masih diakui sebagai tahun di file ini. Padahal ini sudah tahun sebelumnya. Nah, untuk menyiasatinya, ini pertama kita ubah dulu tanggalnya menjadi 1 Januari 2021. 1 Januari 2021, kemudian yang di piutang juga 1 Januari. Kemudian kita selesaikan yang hutang dulu. Pertama yang hutang yang uangnya masuk ke dompet sebesar 150.000. Nah, ini harus kita netralkan dengan cara menginputkan setor atau transfer, yaitu ambil dari dompet, kemudian masukkannya terserah supaya nanti bisa disimpan. Karena kalau kosong nggak bisa disimpan. Misal ke BCA yang ini. Nah, kemudian nominalnya sesuai hutangnya tadi, 150.000. Keterangannya biar balance. Simpan. Tunggu sebentar. Nah, ini kita lakukan lagi karena beda file, jadi perlu permission lagi. Kita klik advance, klik paling bawah, klik allow. Kita klik lagi, ulangi lagi. Nah, ini trial version lagi karena setiap file kunci aktivasinya berbeda-beda sehingga perlu aktivasi ulang. Kita klik OK. Kemudian ke transaksi keuangan. Nah, ini tanggalnya kita ganti yaitu 1 Januari 2022. Ambil dari dompet, masukkannya kita hapus. Kita lihat di master. Nah, ini dompet sudah sama, 450.000. Nah, kemudian untuk yang piutang tadi, caranya hampir sama, yaitu untuk menetralkan kita input setor atau transfer, tapi pilih yang masuk ke.
BCA 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan ambil darinya kita pilih terserah. Misal pilih laci kasir. Nominalnya sesuai piutangnya tadi, misal 70.000. Keterangannya biar balance misalnya. Kita klik simpan. Kita klik OK. Kemudian kita modifikasi sedikit. Ini tanggalnya kita copy paste saja. Detiknya mungkin lebih. Nah, seperti ini. Kemudian sebaliknya, ini yang ambil dari kita hapus. Nah, agar di master bisa balance. Segini. Nah, seperti itu. Lalu kita cek laporan per bulan. Kita refresh. Ada hutang, ada piutang. Kemudian neraca. Kita cek. Nah, ini ada balance. Ada hutang, ada piutang. Labanya 0 karena belum ada transaksi. Demikian video terakhir dari saya. Semoga bermanfaat aplikasi ini. Terima kasih.